momentum pergantian tahun adalah sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Namun di balik kebiasaan itu akan hadir keluar biasaan bahwa umur kita hidup di dunia ini telah berkurang 1 tahun. Ini akan menjadi luar biasa bagi kita yang mau memikirkan arti dan makna dari setiap pergantian waktu tersebut. Namun sayangnya kebanyakan dari kita setiap pergantian waktu, setiap pergantian tahun, kita justru bersuka cita dan bergembira. Mungkin tahun yang telah kita tinggalkan, banyak harapan dan hajat kita terwujud dan terpenuhi. Kita jarang merenung dengan setiap pergantian waktu. Kita jarang menangis dengan setiap bergantinya masa. Kalau kita bercermin kepada kehidupan orang-orang sufi, mereka itu merenung tidak hanya tahun berganti, setiap detik yang berganti pula mereka merenung dengan waktu yang telah berlalu itu. Karena kadang mereka itu tidak yakin apakah ibadah yang pernah mereka lakukan itu diterima Allah atau tidak. Apakah waktu yang telah berlalu amal keburukan lebih dominan atau kebaikan yang lebih banyak? Mereka cenderung meneteskan air mata, merenung dengan waktu yang terus berlalu. Maka di saat yang sama mereka juga bersyukur kepada Allah. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hidup di saat itu. Sehingga mereka punya masa, punya waktu untuk memperbaiki setiap keburukan masa lalu agar kehidupan mereka lebih baik di masa yang akan datang. Maka hadirin yang mulia, yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu. Kemarin itu adalah hari yang sangat jauh dengan kita. Kenapa demikian? Karena kemarin, pekan yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, dia itu tidak bisa lagi datang di hari ini. Dia itu hanya sebagai nostalgia. Kita hanya mengambil waktu-waktu yang telah berlalu itu, yang telah kita tinggalkan sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kemudian kita bisa hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang. Imam Al-Ghazali pernah bertanya, hadirin yang mulia, kepada murid-muridnya, apa yang jauh dari kehidupan kalian? Para santrinya menjawab, yang jauh dari kehidupan kami adalah kota A, wilayah B. Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling jauh dari kehidupan kalian itu, dari tempat tinggal kalian itu adalah masa lalu. Dan dia tidak bisa kembali ke hari ini. Maka bersyukur kalian, kata Imam Al-Ghazali, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kalian agar kalian dapat memperbaiki setiap kesalahan masa lalu. 2 pekan yang lalu kita bersama dengan imam kita, Tengku Adami. Hari ini beliau telah berpulang beberapa hari yang lalu. Menyahana salah malam Khamis. 2 pekan yang lalu saya sempat duduk bersama dengan beliau. Tidak ada tanda-tanda sakit di sana. Beberapa orang juga berkumpul bersama beliau. Tapi hari ini beliau telah kembali kepada Allah. Semua itu takdir
daripada Allah. Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang dapat memastikan semua kita ini kapan akan kembali kepada Allah. Tiap uro ada dengar pengumuman di masjid, hadirin yang mulia. Tiap uro ada dengar pengumuman di menasah, hadirin yang mulia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Pulin. Setelah kita mendengar informasi itu dari masjid, pengumuman itu dari menasah, kemudian masuk lagi ke WA kita. Masing-masing kita minimal 5 WA di telepon kita, di handphone kita. Kemudian di saat itu kita juga merangkai kata dengan reaksi yang begitu indah, dengan kalimat semoga almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Dalam hitungan detik WA kita itu tersebar ke grup WA yang lain. Di saat itu hadirin, adakah kita merenung nasib diri kita sendiri? Oh, saudara saya sudah meninggal. Oh, guru saya sudah kembali kepada Allah. Oh, tetangga saya telah meninggal dunia. Apakah di saat yang sama kita merenung nasib kita, saudara kita itu telah kembali? Kapan kita akan menyusul dan bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, setiap waktu tanpa sedikit pun kita tanpa mengingat mati. Tidak ada sedikit pun masa yang berlalu, melainkan dalam waktu itu kita mengingat penghancur segala macam bentuk kelezatan hidup di dunia. Uksiru min zikri hazimil lazzat, kata Rasulullah. Perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang menghancurkan, melenyapkan segala macam bentuk kelezatan. Penghancur kelezatan, berbagai macam bentuk kenikmatan duniawi itu tidak lain adalah al-maut, kematian. Ingat itu. Kalau kita senantiasa selalu mengingat mati, maka apa yang kita lakukan di dunia ini orientasi kita akhirat. Maka motivasi kehidupan muslim di dunia orientasinya adalah akhirat. Itu motivasi yang luar biasa. Kepada Allah dalam Al-Quran, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat itu lebih baik dan lebih utama bagi kamu. Itu orientasi. Maka motivasi kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam kegiatan kita, orientasi kita akhirat. Maka itulah yang menjadi konsep kehidupan kita di dalam Islam, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan beberapa konsep kehidupan kita sebagai muslim di dunia ini. Salah satunya adalah orientasi kita adalah orientasi akhirat. Itulah visi arah kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau visi dan arah kehidupan kita semata-mata akhirat, tidak ada pelanggaran dari dalam kehidupan yang kita lakukan. Kita perbaiki sholat kita. Hari ini banyak saudara-saudara kita di luar sana yang compang-camping sholatnya. Ada yang duhur, sholat, asar lewat. Ada yang maghrib, sholat, insya dia tinggalkan. Apalagi sholat subuh. Nyani gampong gedanya sini cek ke nunggu. Banyak orang yang mengabaikan dan melalaikan sholat. Maka kepegali Nabi dalam sebuah analogi bahwa sholat itu hadirin yang mulia diumpamakan oleh Rasulullah SAW bagai aliran sungai yang mengalir begitu deras di depan rumah seseorang. Kemudian orang tersebut mandi paling kurang 5 kali sehari.
Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan, membuat perumpamaan salat itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalau orang itu penghuni rumah tersebut mandi 5 kali sehari, kira-kira ada tidak sisa dan bekas kotor di badannya? Ada tidak bekas kotoran di tubuhnya?" Serentak para sahabat menjawab, "Tidak ada lagi ya Rasulullah, semua bersih dari kotoran." Begitulah analogi, kata Rasulullah, setiap orang yang melakukan sholat akan bersih dari segala kotoran, dosa dan kesalahan yang dia lakukan selama dia menegakkan sholat. Hadis ini tidak perlu diragukan kualitasnya. Kenapa? Hadis ini diambil dari kitab yang sangat otentik dalam tradisi keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Muslim. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita memaknai hadis ini? Secara harfiah, secara teks kita maknai bahwa salat itu menghapus dosa. Bahwa salat itu adalah media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah dan tidak keliru kita memahami teks hadis tersebut. Ada tidak kita kemudian memahami teks hadis tersebut? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan, mengumpamakan orang yang mendirikan salat 5 waktu ibarat orang mandi 5 kali sehari di aliran sungai yang deras? Ada tidak kita mengkaji itu, memahami secara mendalam hadis tersebut? Dalam teori ilmu pengetahuan modern, hadirin, sungai yang baik paling kurang ada 2 sisi, ada 2 ciri. Ciri yang pertama, sungai yang baik itu ada 2 sisi, ada hulu dan ada hilir. Kemudian ciri yang kedua dalam catatan ilmu pengetahuan modern, sungai yang baik itu tidak tergenang, dia terus mengalir. Kalau salat kita ibaratkan sebagai hulu, kemantapan jiwa kita, kemudian ketaatan secara individu, kemudian apa yang menjadi dampak dari salat itu menghujam ke hilir, mengalir begitu deras dari atas ke bawah. Ada kesalehan sosial di sana, ada zakat, ada infak, membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi salat yang kita lakukan itu tidak hanya untuk ketaatan, kesalehan pribadi secara ritual saja. Kita melakukan secara ikhlas, manifestasi, terwujudkan dalam hilir tadi. Ada kesalehan sosial di sana. Saudara-saudara kita yang lagi sakit, muncul simpati dan empati, kepedulian, dan kita juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita. Maka itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang salat 5 waktu seperti orang mandi 5 kali sehari di aliran sungai yang deras. Maka perbaiki sholat kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gambaran kehidupan kita selanjutnya. Di dalam kehidupan kita, hadirin, kita harus berani mengambil sikap. Mengambil sikap. Terkadang sikap yang kita ambil sebagai putusan, sebagai keputusan dari kita, kesempatan dan masa tidak selalu mendukung. Menarik kalau kita melihat sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Akram Ridha. Dia menulis buku Making Choice. Dia menjelaskan terkait kemampuan kita untuk mengambil setiap keputusan, walaupun terkadang waktu itu tidak mendukung kita. Keadaan yang ada di sekitar tidak mendukung kita. Dia menjelaskan bagaimana Khalid bin Walid, panglima perang, menerima
keinginan prajuritnya agar Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang di saat itu, di saat sebelumnya panglima telah meninggal dunia. Mau tidak mau Khalid bin Walid di saat itu harus menerima keinginan, keputusan dari orang banyak, pasukan-pasukannya, agar beliau itu menjadi pemimpin. Dengan keyakinan yang teguh, dengan komitmen yang bulat, dia menerima jabatan sebagai panglima perang, sehingga dengan dasar keyakinan itu, dia berhasil memimpin perang. Dan dalam sejarah tercatat, beliau salah seorang panglima perang Islam terbesar, yang punya strategi perang yang mumpuni, tercatat dalam sejarah. Maka bagi kita hari ini hadirin yang mulia sebagai muslim, maka kita harus berani mengambil sikap yang terkadang waktu dan kesempatan itu tidak mendukung kita. Kemudian yang kedua, sikap harus kita ambil, keputusan harus kita ambil. Terkadang keadaan tidak mendukung, tapi ada tujuan. Ketika kita menerima, di depan itu ada misi, di depan itu ada maksud, di depan itu ada tujuan yang harus kita raih. Maka terkadang kita juga harus menerima keputusan itu, agar cita-cita itu dapat kita dapat, agar cita-cita itu dapat kita peroleh. Itu diajarkan oleh agama kita. Diajarkan konsep-konsep bagaimana umat Islam itu harus hidupnya harus lebih baik. Tujuannya tidak lain kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu visi kehidupan kita hadirin. Nyan bek melanggih daripadanya. Tidak boleh keluar dari trek dan rel itu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita berpikir mati jadi lemas. Pelolong pegah perkara mati, renungan-renungan mati, lemoh laju katanya. Karena kebekali Rasulullah berpikir tentang dunia seolah-olah hidup selamanya. Berpikir tentang akhirat seakan-akan kita hidup atau mati esok hari. Jadi semangat kita sebenarnya hidup di dunia karena ada akhirat tadi. Semangat kita hidup di dunia ada kehidupan setelah mati. Maka orang Islam yang beriman menganggap mati itu hal yang biasa. Yang menjadi permasalahan kita, bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu. Kita kalau mau pensiun, persiapan bekal untuk pensiun luar biasa. Persiapan kita untuk pensiun, menghadapi pensiun 1 tahun sebelum persiapan kita luar biasa. Tapi bagaimana dengan bekal untuk pensiun kita yang sebenarnya? Ada cara berpikir kita yang keliru. Kita tanya kepada anak-anak muda kita yang ulet, bersemangat bekerja, bahkan gigih tak ada bekerja kata. Bahkan semangat, bahkan luar biasa semangat bekerja. Oh Ustadz wateka tuha tingah, ilun santai. Saya bisa dengan keluarga, dengan anak, cucu dan sebagainya. Yang perlu kita meluruskan, di dalam agama tidak ada istilah pensiun, apalagi kita berhenti untuk berkarya hingga masa yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada istilah pensiun di dalam kehidupan kita. Maka ada pejabat-pejabat kita kalau kita tanya luar biasa persiapannya agar dia lebih santai nanti di masa pensiun, hidup nyaman dengan anak, cucu dan sebagainya. Di dalam Islam itu tidak ada istilah pensiun. Menyenekaji-kaji tunggu. Ternyata pundi amal ibadah kita yang mudah-mudahan menjadi pahala itu lebih besar dan lebih banyak setelah kita pensiun dibandingkan ketika masih kita bertugas. Di depan kita ini, itu ada tugas-tugas kemanusiaan. Di hadapan kita nanti setelah pensiun, ada tugas-tugas umat yang harus kita lakukan.